Wallahi ya'isna minal mahaiti min nisaikum. Dan perempuan-perempuan ya'isna minal mahid yang tidak lagi haid atau menopause, dan perempuan-perempuan ya'isna minal mahid yang sudah tidak lagi berhaid, yang sudah menopause karena tua. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, di antara perempuan-perempuan kalian. Ini tabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Dan jika kalian ragu-ragu mengenai masa iddah mereka, masa iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause, karena pada ayat-ayat sebelum belum dibahas mengenai mereka, perempuan-perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak berhaid, bagaimana iddah mereka? Jika kalian ragu, fa iddatuhunna salasatu ashhur, maka iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah tidak berhaid, yang sudah tua, yang sudah menopause adalah salah satu ashhurin, yakni 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan juga iddah bagi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang belum haid, yang belum datang haid, artinya perempuan-perempuan yang masih belum berumur. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil dan mereka sudah dicerai, ajaluhunna, maka wasa iddah mereka, ayyadna hamlahunna, maka iddah mereka, akhir iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayyadna hamlahunna, sampai mereka melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya dari setiap urusannya itu menjadi mudah. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perintah Allah yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihim, barang siapa yang melandasi setiap perkaranya dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kekurangan pada amalan dan ibadah kalian tersebut. Wa yu'dhim lahu ajra, bukan hanya itu, bahkan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala bagi kalian. Ini adalah makna ayat secara umumnya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian diterangkan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkan, dan juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga Al-Imam Baihaqi dalam sunannya, dan juga dalam riwayat-riwayat hadis yang lain. Diriwayatkan bahwa ketika Allah turunkan ayat mengenai talak, terutama pada surat Al-Baqarah, dan sebelumnya sesudahnya terkait mengenai talak, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ulamanya sahabat, "Ya Rasulullah, inna nisa'a min ahli al-Madinati yaqulna qad baqiya min nisa' ma lam yadhkur fi syai'." Qala wa ma huwa? Qala sigar wal kibar wa dawatil haml. Ya Rasulullah, dalam keterangan surat ayat-ayat yang lain telah diterangkan mengenai masa iddah perempuan-perempuan yang ditalak. Berapa masa iddah mereka dan kapan mereka setelah dianggap suci, kapan mereka boleh nikah lagi. Dan perempuan-perempuan ahli Madinah, ya Rasulullah, mereka orang yang sangat ingin tahu mengenai hukum-hukum agama ini, khusus mengenai perempuan-perempuan yang belum disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa ma huwa?" Apakah itu, wahai Ka'ab? Ka'ab mengatakan terkait dengan iddah sigar, iddah wanita yang belum haid, artinya masih kecil, yang sudah dinikahi dan dicerai dan belum haid. Bagaimana iddah mereka?
wal kibar, dan orang dan perempuan yang sudah tidak haid lagi. Ini tidak haid karena belum besar, yang satunya haid, tidak haid lagi karena sudah menopause, sudah tua, sudah nggak ada kemungkinan lagi hamil. Wadawatul hamil, dan perempuan-perempuan sedang hamil, bagaimana idah mereka? Maka turunlah ayat wallahi ya'isna sampai akhir ayat yang tadi sama-sama kita baca. Ini riwayat yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang kedua diriwayatkan Imam Al-Wahidi dan Imam Baghawi dalam tafsir mereka, diriwayatkan bahwa Khalad bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, fama iddatul lati la tahid wa iddatul lati lam tahid wa iddatul haml wa hubla, fanazalat hadhihi al-ayah wallahi ya'isna. Dalam riwayat yang lain ada seorang namanya Khalad bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, fama iddatul lati lam tahid, ya Rasulullah, jika seseorang menikah dengan seorang perempuan yang sudah tua tidak bisa haid lagi atau yang menopause, bagaimana idah mereka? Wa iddatul lati lam tahid, dan bagaimana perempuan yang dicerai dan dia belum pernah haid, artinya belum dewasa, masih kecil. Dan juga bagaimana iddah perempuan-perempuan yang sudah terlanjur dicerai sedangkan dia sudah hamil. Maka diriwayatkan fanazalat hadil ayat, maka diturunkanlah ayat yang sama-sama sedang kita bahas pada pagi yang berbahagia ini. Baik. Dari keterangan sebagian para ahli tafsir kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, diterangkan bahwa idah bagi perempuan secara umum yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya adalah 3 quru, yang nanti akan dibahas insyaallah taala apa itu makna 3 quru dan perbedaan pendapat ulama. Kemudian pada ayat ini Allah menerangkan bahwa iddah bagi wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah menopause dan yang belum haid karena saking kecilnya belum dewasa. Karena zaman dahulu banyak perempuan-perempuan dinikah itu ketika bahkan belum dewasa, haid pun belum, kemudian dicerai. Maka iddah mereka, masa iddah penantian mereka adalah 3 bulan. Maka iddah mereka adalah 3 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa iddatuhunna salasatu ashhur. Maka iddah mereka 3 bulan. Jadi hitungannya jelas 3 bulan. Ini iddah bagi perempuan yang belum haid dan sudah tidak haid. Yang belum karena kecil, yang tidak lagi karena sudah tua. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan mengenai perbedaan pendapat ulama makna ayat inirtabtum wallahi ya'isna min mahiti min nisaikum inirtabtum, dan perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi haid, jika kalian ragu dengan iddah mereka. Ini maknanya inirtabtum, jika kamu ragu dengan iddah mereka. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir memberikan 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah dari kalangan salaf. Kalangan salaf minhum, di antara mereka Mujahid, Al-Imam Zuhri, Imam Ibnu Zaid dan lain sebagainya rahmatullah alaihim. Yang dimaksud inirtabtum, jika kalian ragu-ragu, mereka melihat yang dimaksud jika kalian melihat darah dan ragu-ragu apakah itu darah haid ataupun darah istihadah. Itu darah haid ataupun darah istihadah. Karena waktunya tentang iddah mereka ini tidak jelas. Ini dianggap darah haid ataupun darah istihadah. Dan yang kedua, pendapat yang dimaksud inirtabtum, jika kalian tidak mengerti waktu iddah mereka, hitungan iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Pendapat ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair dan merupakan pendapat pilihan Ibnu Jarir rahmatullah alaihi. Maka pendapat yang lebih cenderung kepada shawab, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan adalah pendapat yang kedua.
Dan ini sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketentuan beberapa perempuan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an." Sebagaimana tadi asbabun nuzul ayat tersebut. Yaitu bagi siapa? Bagi wanita yang belum haid, yang sudah tidak lagi haid, dan bagi perempuan yang hubla, yang sedang hamil. Ini yang dimaksud, ini irtabtum jika kalian ragu dengan kandungan idah mereka. Dan pendapat yang dimaksud jika kalian ragu dengan darah yang keluar dari mereka, ini jelas tidak pas dengan makna ayat secara dhahir dan secara lahiriah. Maka kesimpulannya, jika kalian ragu dengan masa iddah bagi 3 jenis manusia, perempuan yang belum haid, perempuan sudah tidak lagi haid, dan sedang hamil, maka yang sudah hamil sampai meletakkan atau sampai melahirkan kandungannya. Kemudian bagi perempuan yang belum dan yang tidak lagi haid, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih juga menukilkan dari riwayat Ibnu Abi Hatim yang juga diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, saya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, bahwa iddah kaum perempuan diturunkan. Para penduduk Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah," sebagaimana tadi ayat, bagaimana hadis yang tadi asbabun nuzul. Dalam Al-Qur'an diterangkan iddah-iddah para perempuan yang belum ada 3 orang. Apa itu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan anak kecil, orang sudah tua, dan orang yang sedang hamil. Maka iddahnya sebagaimana diterangkan pada ayat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada bahasan mengenai iddah perempuan yang sedang hamil. Quran mengatakan, wa ulatu ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Allah mengatakan, dan perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka masa iddahnya itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi iddahnya itu berakhir di situ. Dan Allah menjelaskan iddah mereka dengan jelas. Dan mereka dengan jelas, baik ditalak oleh suaminya ataupun dicerai karena meninggal dunia. Jadi perempuan yang hamil itu ada 2, ditalak oleh suaminya atau karena meninggal dunia. Jadi sebabnya itu, dan dia sedang hamil. Maka kapan iddahnya itu? Karena kalau perempuan yang ditinggal suaminya berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Sedangkan kalau ditalak oleh suaminya, maka kalau kembali kepada keumuman 3 quru, tapi diterangkan pada ayat ini, apapun judulnya, apapun sebab daripada tertalaknya si wanita yang sedang hamil tersebut, baik dicerai ataupun karena ditinggal oleh suaminya, maka iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan, katanya. Ini pendapat yang pertama, sampai dia melahirkan. Ulama Imam Ibnu Katsir mengatakan, syarahallahu, Allah menjelaskan bahwa perempuan yang hubla, yang sedang hamil, masa iddahnya adalah hingga melahirkan, sekalipun jarak setelah ditalak atau ditinggal mati sangatlah dekat. Sangatlah dekat. Maksudnya begini, dia ditalak pas jauh sebelum melahirkan, masa iddahnya sudah selesai. Masa iddahnya sedang selesai, tetapi dia belum lahir. Demikian pendapat jumhur ulama, baik salaf ataupun khalaf. Sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Salamah, ia berkata, seseorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas, sedang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menyaksikannya. Laki-laki itu mengatakan, "Ya Syekh, berikan fatwa kepadaku. Aftuni, berikan aku fatwa tentang seorang perempuan yang melahirkan setelah ditinggal suaminya selama 40 hari. Perempuan yang melahirkan setelah ditinggal oleh suaminya selama 40 hari. Abdullah bin Abbas mengatakan iddahnya yaitu paling akhir dari kedua masa iddah itu. Jadi iddahnya itu kapan yang paling panjang? Mana yang paling panjang? Apakah melahirkannya? Apa iddah karena kematiannya itu? Mana yang paling terakhir? Itu maksudnya. Itu menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Maka laki-laki tersebut mengatakan, membacakan ayat yang tadi, bahwa perempuan-perempuan yang hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya bersama sepupuku yakni Abu Salamah, Ibnu Abbas pun mengutus budaknya bernama Qarib. Maka setelah mendapat jawaban tersebut, ada sanggahan, maka Ibnu Abbas memerintahkan budaknya bernama Qarib mendatangi Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, untuk menanyakan masalah ini, karena beliau tentunya lebih faham mengenai urusan seperti ini. Maka Ummu Salamah berkata, suami Sabi'ah Aslamiyah telah terbunuh. Jadi suaminya dahulu telah terbunuh ketika dirinya sedang hamil. Jadi suami dari Sabi'ah terbunuh ketika dia sedang hamil. Setelah 40 hari dari kematian suaminya. Jadi hamil setelah 40 hari dari kematian suaminya. Kemudian dia melahirkan. Jadi 40 hari itu kan belum 4 bulan, baru 40 hari. Baru sepertiga dari 4 bulan itu. Kemudian dia melahirkan. Tapi setelah itu dia melahirkan dalam masa 40 hari tersebut. Taib. Lalu dia dipinang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menikahkannya, untuk dinikahkan. Pada saat itu Abu Sanabil salah seorang yang meminangnya. Jadi seorang rawi namanya Abu Sanabil, seorang sahabat juga pernah meminangnya. Demikian hadis di atas meriwayatkan bahwa Imam Bukhari dengan ringkas menyatakan dalam bab ini dan juga Imam Muslim. Berarti mana yang paling jauh masa iddahnya itu, pendapat Abdullah bin Abbas, itu pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa masa iddah bagi seorang perempuan yang hamil adalah setelah dia melahirkan, walaupun dicaranya, walaupun karena kematian suaminya. Nah, begitu juga dalam pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang lebih jelas lagi adalah pendapat yang lebih gamblang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj dalam sahihnya. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna abah, dari bawahnya, pernah arsalah risalah, menulis surat yang memerintahkan Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri untuk mendatangi Sa'ibah binti Al-Haris Al-Aslamiyah dan bertanya tentang dirinya serta fatwa Rasulullah SAW terhadap dirinya mengenai tadi iddah bagi orang yang sedang hamil. Maka setelah sampai kepadanya terjadi pada haji wada, suaminya meninggal dunia. Yang dimaksud suami orang tersebut. Dan dirinya sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya wafat, dia melahirkan. Jadi baru meninggal 40 hari dalam riwayat Bukhari, kemudian dia meninggal dunia. Tidak lama setelah suaminya wafat, dia melahirkan. Setelah selesai nifas, jadi selesai nifas, dia berdandan untuk menerima pertunangan. Jadi nifas itu anggaplah 40 hari. Jadi baru 40 hari kedua. Kalau dilihat daripada sisi kematian suaminya. Jadi selesai iddahnya. Iddah selesai. Dia nunggu nifas. Maka ketika dia berdandan ditanya, "Mengapa anti berdandan? Apakah anti menikah?" Demi Allah kamu tidak boleh menikah kecuali setelah lewat 4 bulan 10 hari. Karena iddah bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari, sebutkan dalam nas yang sahih. Taib. Maka Saibah berkata, ketika dia berkata demikian kepadaku, maka sore harinya dia mengumpulkan bajunya, merapikan bajunya dan minta fatwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk menikah kembali dan menerima lamaran orang lain, laki-laki yang lain. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa iddah bagi orang yang hamil sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan, walaupun secara iddah kematian atau perceraian itu sudah atau masih jauh atau bahkan lewat, maka melahirkan itulah menjadi tolak ukurnya. Dan hikmah adalah apa hikmahnya? Hikmahnya menurut para ulama agar jelas
benih yang dibawa oleh si perempuan tersebut. Jadi kalau setelah melahirkan itu jelas bahwa anak yang dilahirkan itu, anak yang dikandung adalah anak si fulan, anak laki-laki yang pertama. Tapi kalau hamil, apalagi hamilnya baru, bisa jadi ada kerancuan. Ini anaknya siapa ini? Binnya bin siapa? Bin bapak yang sekarang, suami dari ibunya sekarang, atau binnya bapak daripada yang sebelumnya. Itu adalah hikmah. Maka dari sini peraturan pada iddah orang yang hamil merupakan aturan Allah demi untuk menjaga nasal umat manusia agar tidak terjadi kerancuan dan kebingungan terhadap banyak hal, termasuk juga nasab, termasuk juga kepada nisbah anak yang nanti dilahirkan kepada siapa. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min lataifit tafsir, hal-hal yang merupakan rahasia Allah, yang merupakan hikmah-hikmah besar. Setelah Allah menjelaskan mengenai hukum iddah, aturan iddah, baik perempuan yang menopos, yang sudah tua, atau perempuan yang belum haid, atau perempuan yang melahirkan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan perkara-perkara yang terjadi tersebut akan menjadi mudah. Perkara yang dihadapi menjadi mudah. Para alim ulama, minhum Abu Hayyan, beliau membuat catatan pada bawah ayat ini. Beliau mengatakan, lama kana kalam fi amri mutalaqat wa ahkamuhunna min iddati wa ghairiha kunna la yutlaqanna azwajahunna illa min bighaddi lahunna wa karahah. Beliau mengatakan, Abu Hayyan, pembicaraan dalam hukum-hukum mutalaqat, perempuan-perempuan yang ditalak dan hukum-hukumnya dan idah-idahnya dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka para perempuan tersebut tidak ditalak kecuali kenapa? Karena suaminya tidak suka, karena suaminya sudah tidak cocok, suaminya dalam kondisi biasanya marah. Waja'aki bi ba'dil juml al-amru bittaqwa. Maka ketika membahas mengenai perkara dan iddah, maka datang perintah untuk bertakwa. Wa may yattaqillah, artinya perkara bertakwa. Maka beliau mengatakan, dan ini hikmahnya adalah bahwa kalau talak itu, sumber terjadi talak itu adalah urusan hati yang sudah tidak cocok, kemarahan, kebencian, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Maka ingat, seakan-akan inilah perintah Allah Ta'ala, bagaimanapun kalian melakukan perkara talak ini, maka tetaplah dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Apa diantaranya? Dengan menjaga hak-hak yang ditalak. Tunaikan hak-hak yang ditalak jika memang masih ada, termasuk nafkah jika memang masih boleh memberikan nafkah. Maka takwa itu harus menjadi landasan dalam perbuatan kita, apalagi terkait dengan urusan talak. Ini perkara yang besar karena efeknya akan kemana-mana. Efek kepada dirinya, efek kepada perempuan yang ditalak, jika dia punya anak, efek kepada anak-anaknya. Maka jalinlah dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka apapun yang sedang kalian hadapi, maka insya Allah akan berikan jalan. Karena biasanya talak itu tidak begitu talak selesai, apalagi jika sudah ada keturunannya. Maka jalanilah kehidupan yang baru tersebut dengan penuh ketakwaan kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluarnya. Perkara yang sulit pun akan menjadi mudah. Nah, ini min lataif, rahasia daripada kenapa Allah mengikut sertakan perintah bertakwa setelah perkara-perkara tersebut. Perkara yang sangat penting menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disinggung dari hadis yang tadi, hadis mengenai Ka'ab bin Ubay, mengenai talak bagi orang yang normal, yang bukan dalam kondisi yang tiga tersebut. Kalau dalam surah Al-Baqarah telah diterangkan bahwa wal mutalaqatu yatarabbasna fi anfusihinna salasata quru, bahwa perempuan-perempuan yang sudah ditalak maka masa penantian mereka adalah 3 quru. 3 quru artinya tidak boleh
dilamar, harus menjaga diri, tidak boleh berdandan dan seterusnya. Nah, 3 quru ini menjadi perdebatan para alim ulama. Menjadi perdebatan para alim ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini terbagi ulama minimal menjadi 2. Berpendapat kepada 2 pendapat mengenai apa yang dimaksud 3 quru itu. Memang dalam bahasa Arab 3 quru bisa berarti 3 haid. Jadi 3 masa iddah. Jadi kalau 3 masa iddah berarti selesai haid. 3 masa haid maksud saya, 3 quru adalah 3 masa iddah. Maka selesai haid, syaratnya mandi dulu, maka dia telah selesai iddahnya. Boleh saat itu dia halal kalau ada orang yang mau melamarnya. Pendapat yang sebagian adalah yang dimaksud quru itu adalah masa bersih. Jadi haid dulu, bersih dulu, mandi baru dia boleh dilamar. Artinya sudah keluar, sudah lepas masa iddahnya. Dan kedua pendapat tersebut juga mempunyai dalil masing-masing. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i. Mereka berdua dan juga orang-orang yang sepaham, termasuk dari kalangan para sahabat Abdullah bin Umar, Aisyah, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Dan sebagian pendapat Imam Ahmad, pendapat yang lamanya, bahwa yang dimaksud dengan al-quru atau aqra adalah masa suci. Adalah masa suci. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat terakhir dari Imam Ahmad dan kebanyakan ulama-ulama hari ini, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud 3 quru adalah masa haid. Ini juga dari kalangan salaf, termasuk Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda, lain-lain sebagainya. Dalil dari pendapat yang pertama, Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i rahmatullah alaihima. Dalil yang pertama adalah secara ringkas, isbatu ta fil adati salasata quru. Ini dalam bahasa Arab. Ya, adanya ta salasata. Wa huwa yadullu ala annal ma'dud madhkur wa annal murad bihi adhhar. Jadi ma'dud yang dihitung disebutkan, yang dimaksud adalah suci. Ini bahasanya kita lewati karena terkait dengan urusan bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua dari riwayat Aisyah. Pernah ditanya, apa itu yang dimaksud dengan quru? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyallahu anha, azhar, yaitu masa suci. Ada riwayat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berkata Imam Syafi'i, wan nisa'u bihadzal a'lam li'anna hadza innama yubtala bihi nisa'. Maka Imam Syafi'i mengomentari pendapat Aisyah ini, maka perempuan itu lebih paham mengenai quru itu karena dialah yang mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pada pendapat yang kedua. Jadi akhir pendapat Imam Ahmad adalah bahwa quru itu artinya adalah haid. Yang pertama, bahwa innal iddata syuri'at li ma'rifatil bara'atir rahim. Jadi tujuan iddah itu, tujuan adanya iddah penantian seorang perempuan yang dicerai itu adalah untuk ma'rifah bara'atur rahim, untuk mengetahui bahwa rahimnya itu suci, bersih. Dari mana? Dari benih suami yang pertama. Jadi kita harus difahami menurut para ulama, dan ini jumhur justru, bahwa tujuan iddah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui bahwa rahim si perempuan yang ditalak itu suci dan bersih daripada benih suami yang pertama. Itu tujuan paling penting. Itu tujuan yang paling penting. Supaya apa? Supaya tidak terjadi nasal keturunan itu tidak jelas, seperti mana telah disinggung. Maka walladzi yadullu ala bara'atir rahim innama huwa haid la tuhur. Maka yang dapat membuktikan kesucian rahimnya itu berarti haid, bukanlah suci, masa suci. Masa haid, kalau masa suci kan tidak jelas, bisa ada isinya tapi masih belum haid. Tapi kalau haid sudah selesai, haid sudah jelas, orang haid itu nggak mungkin hamil, nggak mungkin ada isinya. Maka itu tujuan yang awal. Ini dalil.
Sehingga yang lebih tepat quru itu sesuai dengan tujuan asal daripada syariat, menjaga nasl agar tetap terjaga naslnya, berarti adalah haid, masa haid. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis yang sahih. Al-Imam Daraqutni dan lain sebagainya. Kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah binti Abi Hubaish yang bertanya mengenai orang yang sedang haid, apakah salat apa berpuasa? Maka dikatakan puasalah nanti setelah selesai dan tinggalkanlah salat, dan salat tidak qada. Da'i as-salata ayyamal aqra'ika. Tinggalkan salat dalam masa haid. Jadi aqra itu jamak daripada quru, maka berarti masa haid yang dimaksud di sini. Itu hadis yang sahih. Begitu juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan la tuati hamilah hatta tada wala hailan hatta tastabara bihaidihi. Ada riwayat jangan engkau gauli wanita yang sedang haid, yang sedang hamil sehingga dia meletakkan kandungannya, dan jangan kau datangi sehingga dia suci dan bersih dari haidnya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita mengenai makna bahwa quru itu adalah masa haid. Kemudian juga ayat yang sedang kita baca tadi, ayat surat Talaq ini, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatum salah satu quru. Dan ini menjelaskan bahwa haid itu adalah bukan kalimat haid dalam Quran bukan suci, tapi haid dalam arti yang langsung dipahami itu masa haid, masa kotor yang tidak boleh disentuh dan didatangi. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari beberapa dalil dan dalil yang lain yang tidak disebutkan, yang insya Allah aqrab kepada makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau dalam bahasa fikihnya yang tarjih, yang rojih, itu adalah pendapat yang kedua yang disebutkan oleh jumhur ulama, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pendapat yang akhir pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau juga menguatkan pendapat Imam Ahmad dan jumhur ulama ini, bahwa yang dimaksud dengan quru dalam ayat 228 surah Al-Baqarah, masa iddah bagi perempuan 3 quru adalah masa haid dan bukan masa suci, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Maka Al-Quran dan Sunnah menggunakan kalimat quru atau aqra itu bukan suci tetapi haid, baik Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun makna secara umum dalam bahasa Arab bisa artinya suci, tetapi yang dalam Quran dan hadis digunakan oleh Allah dan Rasulnya adalah untuk memaknai masa tidak suci, itu masa haid. Dengan demikian, maka seseorang yang sudah ditalak, kemudian sudah jatuh tempo 3 quru, yaitu 3 haid, selesai saja haidnya, tapi catatan harus mandi terlebih dahulu, maka dia sudah suci, sudah keluar daripada idahnya. Jadi syaratnya di sini harus bersuci dengan hadas besar, berarti harus mandi wajib. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya adalah apa? Kenapa harus mandi terlebih dahulu? Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal tersebut kepada adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar pernah mencarikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid. Kemudian terdengarlah berita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah pun memerintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk kepada istrinya. Kemudian ia boleh mencarikan di dalam kondisi suci atau sedang hamil. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan jadi suci di sini, suci dari haid dan juga suci dari mandi besar. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian penegasan kembali bahwa ulama bersepakat bahwa bila wanita sudah menyempurnakan 3 sucinya, 3 haidnya,
dan sudah mandi di akhir 3 haidnya tadi, kan jumhur ulama yang dimaksud quru adalah haid, maka saat itu boleh kalau mau ditalak ulang. Boleh kalau mau ditalak ulang jika suami menalak ulang. Karena dia sudah suci, sudah boleh. Atau kalau memang tidak berkehendak, tapi suami juga sudah tidak lagi mendekatinya, artinya orang tersebut sudah boleh dilamar juga oleh orang lain jika tidak dirujuk oleh suaminya. Dan ini berarti sekali lagi menunjukkan bahwa berakhirnya iddah setelah 3 quru, 3 haid, dan setelah bersuci dengan mandi besar. Maka dengan demikian selesailah iddah tersebut dan selesailah masa penantian tersebut, dan boleh dia melakukan sebagaimana yang dibolehkan kepada wanita-wanita yang lain. Dan itu pendapat jumhurul ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka 3 quru, 3 haid itu menjadi batasan bagi wanita-wanita dalam perceraian, dan salah satu asyhur 3 bulan bagi iddah wanita yang belum haid, dan bagi wanita yang sudah tidak haid, itu wanita yang sudah menopause. Sedangkan sampai melahirkan itu iddah bagi wanita yang diceraikan karena kematian ataupun karena yang lain, maka iddahnya sampai kapan? Sampai dia meletakkan yang dikandungannya, sampai dia melahirkan. Selesai nifas baru boleh melakukan hal yang lain. Demikian keterangan daripada ayat tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Itulah perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian, yang Allah jadikan ini batasan dan aturan bagi kalian. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang menjalankan perintah tersebut, terutama urusan perceraian ini dengan ketakwaan kepada Allah, wa yukaffir anhu sayyi'atihim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Mungkin khilaf dalam proses perceraian dan lain sebagainya, karena cerai itu pasti dilanjut dengan apa? Kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Tapi kemudian kalian sadar, kalian bertakwa kepada Allah, kemudian menyudahi hubungan tersebut dengan takwa kepada Allah, maka Allah mengatakan yukaffir anhu sayyi'atihim wa yu'dhim lahu ajra. Bukan hanya diampuni, bahkan Allah melipat gandakan pahalanya. Berarti apa? Kalian menjalankan hal tersebut sesuai dengan aturan agama, dan itu bukti ketakwaan kalian kepada Allah, maka layak bagi kalian diberikan atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa takwa menjadikan amalan itu semakin bernilai dan pahalanya semakin berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadikan sebab dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, apa yang dicintai dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah hukum-hukum terkait mengenai talak, walaupun kita tidak harus mempraktekkan. Kalau mempraktekkan berarti antum cerai. Ini pengetahuan yang harus kita miliki, siapa tahu nanti bermanfaat bagi masa depan dan juga bagi orang-orang yang memerlukannya. Jadi sekali lagi, ayat-ayat mengenai ahkam ini bukan harus kita praktekkan, tidak harus kita jalankan. Kalau dipraktekkan berarti menceraikan istri. Ini ilmu yang harus kita tahu untuk melandasi setiap perbuatan kita dengan hal tersebut. Demikian, semoga bermanfaat.